Dari umur 14 tahun aku main film. 14 tahun? Jadi ceritanya dulu tuh aku tuh atlet sepatu roda sama atletik. Atlet sepatu roda tuh apa sih? Sepatu roda. Sepatu roda beneran? Sepatu roda beneran. Waktu itu aku ikut PON, ikut kejurnas, ikut PON, sampai aku tuh waktu itu dapat beasiswa karena aku juara PON waktu itu sama kejurnas. Oh. Kepilih akhirnya di 8 besar itu? Kepilih untuk 52 episode, aku tanda tangan kontrak, terus aku seneng banget. Akhirnya aku dengan honor aku itu, aku bilang, Pak, aku traktir yuk makan ke ini, ke restoran yang lagi ngetop gitu loh. Oh ada, untuk Indonesia aku idola banget sama Meriam Bellina. Kalau sama cowoknya aku idola banget waktu itu sama Rano Karno. Nggak taunya aku syuting itu di Karnos itu sama ya? Rano Karno, itu gemeteran banget gitu loh. Udah pertama kali shoot. Satu frame? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Erin dan teman Ferry, ketemu lagi bersama saya Erin di Flashback. Nah, vlog kali ini sangat spesial dan sangat susah karena ibu yang satu ini rada-rada susah waktunya. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu dan happy banget. Tepuk tangan yang meriah dong untuk Kak Sally Marcelina. Apa kabar? Kak Sally, ini tuh banyak banget penggemar Genta Buana. Jadi zaman kita dulu kan belum ada sosmed kan? Iya. Nah sekarang baru kayak up lagi gitu loh si Genta Buana. Jadi banyak banget requestan aku tuh, Sally Marcelina dong, Ibu Jutek se-Indonesia. Se-Indonesia Raya. Iya gitu. Sekejam-kejamnya Ibu Tiri, lebih kejam Ibu Sally ya Ibu kan? Sally ya Padahal kan? itu cuma peran aja. Kak Sally apa kabar ya Allah? Baik sayang, ya ampun. Erin ini udah kayak adik-adikan aku. Iya. Jadi kita tuh udah pagi, siang, malam ketemu pagi lagi kita Iya, bersama-sama bener. bertahun-tahun ya. Karena kan di Sodong kan kita bangun tidur ngeliat muka Kak Sally. Iya. Makan siang ketemu lagi. Ketemu Erin lagi. Malam ketemu lagi. Kak Sally, ya. cerita-cerita dikit ya. Kita flashback nih zaman Iya, Genta Buana. Oke. Kak Sally kalau misalnya kayak main film, main sinetron itu kan dari ABG ya? Iya, Apa dari kecil? dari kecil, dari umur 14 tahun aku main film. 14 tahun. Jadi Wow. ceritanya dulu tuh aku tuh atlet sepatu roda sama atletik. Atlet sepatu roda tuh apa sih? Sepatu roda. Sepatu roda beneran? Sepatu roda beneran. Waktu itu aku ikut PON, ikut kejurnas, ikut PON, sampai aku tuh waktu itu dapat beasiswa karena aku juara PON waktu itu sama kejurnas. Oh, gitu. Oke. Terus kenapa bisa jadi Ertoh, Mak? Ceritanya aku lagi main sepatu roda deket di dalam kompleks rumah saya di Iya? Kejaksaan Agung Ciputat. Ada orang syuting, Erin. Nah, terus mami di situ nonton. Pas lagi nonton kan masih kecil umur 14 tahun gitu. Terus akhirnya mami pulang dipanggil sama krunya, tunggu. Itu siapa itu? Terus aku disamperin, kamu mau nggak main film, sinetron? Waktu itu bukan sinetron, Film ACI ya, film. Tapi buat TV gitu. Tapi selalu walaupun TV waktu itu bilangnya film atau apa drama gitu. Aku bilang ntar tanya papa dulu ya. Terus aku pulang, terus mereka ikutin ke rumah. Oh, mereka niat emang ngikutin? Iya. Terus akhirnya ditanya sama orang tua saya, sebenarnya nggak boleh gitu loh. Emang mau jadi anak wayang katanya gitu. Oh, pokoknya kalau dulu yang berkecimpung di dunia acting tuh dibilang kayak wayang gitu. Kayak ya? wayang, padahal kakek saya itu dulu pemain tunil waktu zaman Belanda, gitu loh kan. Akhirnya maksudnya keturunan basicnya ada dong gitu ya? ada dari kakek dari papa. Tapi kalau kakek dari mama itu adalah editor Yanis Badar yang waktu itu pernah dapat Piala Citra di film Saur Sepuh. Jadi di dua belah pihak sebenarnya ada. darah Cuma seninya kenapa nggak kuat. boleh sih?
Emang karena takut anaknya berkecimpung di situ apa gimana? Iya, mungkin karena papa saya maunya saya sekolah aja gitu loh, nggak boleh jadi artis. Tapi karena akhirnya dilihat keinginan saya begitu kuat untuk jadi artis, akhirnya dibolehin. Tapi Kak Selly memang berarti emang dari kecil kayak anak aku ya? Maksudnya udah ada kelihatan. Udah ada passionnya pengen jadi artis gitu. Gimana tuh? Kalau aku dulu di depan kaca ganti-ganti baju, jadi nenek lampir lah, nenek Ina, nenek Hini, terus jadi perempuan cantik. Iya. Kalau Kak Selly gimana kelihatannya waktu kecilnya? Kalau Kak Selly tuh gini, kalau ada tamu waktu kecil banget ya, mungkin lebih kecil dari anak kamu deh. Aku mungkin umur 6 tahun. Ada tamu tuh aku senam-senam, lompat-lompat. Oh, cari perhatian. Terus nari-nari gitu. Mama kepikir apa karena aku tomboy, karena aku kan juga tapi nggak girly dari kecil? Enggak gitu, memang aku orangnya yang pokoknya selalu suka cari perhatian gitu. Ntar muter-muter, balet-balet gitu, atau nyanyi-nyanyi. Terus kalau tamunya bilang, ih cantik banget, ih pinter banget, seneng gitu. Senang, iya anaknya pinter nyari, pinter ini, pinter senam gitu. Oh begitu, akhirnya dibolehin sama papa tuh? Enggak, itu waktu masih kecil, masih umur 6 tahunan. Iya, nah waktu umur 14 tahun, karena aku bilang, Pak pengen Pak kayak itu, kayak Cica sama Adi Bing Slamet zaman dulu kan. Akhirnya dibolehin. Pertama, Kak Selly inget nggak pertama kali judulnya apa? ACI. Ada banyak suku. Gimana pendapatmu tentang sikap Baktiarti? Saya pikir mereka orang-orang aneh. Aneh? Iya, aneh. Saya justru menyukai segala macam tarian. Kayak Jawa, Bali, Sunda, Minang. Bahkan beberapa tarian, saya sudah bisa menarikannya. ACI namanya? Ya, untuk TV waktu itu, untuk ACI SMA. Tapi itu masih peran baik, apa antagonis apa enggak, peran protagonis waktu itu. Jadi waktu itu pertama ACI SMA dulu, saya cuma peran pembantu. Cuma masuk ke episode ACI SMA, saya di audisi 500 orang lebih untuk sampai dapat 8 orang pemeran utama, pemeran tetap gitu loh. Iya. Akhirnya aku waktu itu salah satu jurinya Ibu Tati Maliati. Akhirnya saya terpilih jadi 8 besar itu. Itu tahun berapa Kak? Waduh lupa deh, pokoknya aku waktu itu masih lahir, SMP. Saya SMP, mungkin kamu belum lahir atau ya, baru lahir. Ya? Baru lahir nah, mungkin. Itu kepilih akhirnya di 8 besar itu? Kepilih. Untuk 52 episode aku tanda tangan kontrak, terus aku seneng banget. Akhirnya aku dengan honor aku itu, aku bilang, Pak, aku traktir yuk makan ke restoran yang lagi ngetop gitu loh. Boleh nggak disebutin? Nggak boleh ya? Masih ingat restorannya? Kentucky. Oh masih ada? Oh iya. Kentucky kan Kentucky jadi waktu itu kan ya kayak Kentucky kan baru dan apa. Ya udah akhirnya bokap. Itu benar-benar maksudnya Kak Selly bayar dengan duit honor? Iya, papa kan mau bayarin, enggak papa aja, enggak dari aku gitu. Terus aku bisa beli baju sendiri, dulu kayaknya seneng banget gitu loh. Aku bisa beli sendiri nih gitu. Nah tapi kalau yang nemenin Kak Selly syuting siapa dulu? Mama, kemana-mana tuh mama yang temenin. Ya, mama juga jadi kayak seperti manajer aku juga. Sama kayak mama aku lah ya. Iya. Seksi sibuk. Benar. Sampai ada iklan. Iya ada iklan. Sampai aku pokoknya waktu itu kan zaman itu kan kita kalau abis film kita diputer, kita artisnya datang ke bioskop, Erin. Oh iya terus? Terus kita nyanyi 1-2 lagu. Iya. Nyanyi kayak jumpa fans gitu sebelum film diputer. Terus setelah nyanyi, setelah ngobrol-ngobrol sebentaran dengan penonton, udah kita duduk ikut nonton bersama, nobar gitu loh. Nah itu aku tuh sampai keliling Indonesia sama mama, sampai ke pokoknya seluruhnya deh. Itu di umur 14 itu atau? Oh itu udah umur 16 tahun, 17 tahun. Oh jadi Sweet 17 itu udah jadi Ertong ya? Udah jadi Ertong. Nah waktu itu pertama kali saya jadi peran utama itu juga di audisi di Karnos Film.
Oh jadi memang zaman dulu juga mau jadi artis nggak ada yang langsung syuting gitu, nggak ada ya? Tetap Nggak harus ada. istilahnya casting sekarang gitu ya? Casting itu 500 orang yang kurang lebih lah ya, banyak sekali waktu itu yang di audisi. Nah, nggak taunya saya yang terpilih sebagai peran utama di film Macan Kampus. Macan Kampus. Gitu. Tapi Kak Sally ingat nggak sih seangkatan Kak Sally itu siapa aja sih dulu artis-artis? Seangkatan saya waktu itu ya Kiki Fatmala, terus siapa lagi ya? Yurike, terus banyak lah. Oh, emang pada saat itu samaan semua tuh, Iya, umurnya hampir sama. kalau Yurike lebih tua dari saya. Abah Fuad. Tapi Kak Sally waktu jadi artis itu ada nggak sih sebelum jadi artis, maksudnya idola kayak idola artisnya gitu, ada nggak sih? Oh ada, untuk Indonesia aku idola banget sama Meriam Bellina. Kalau sama cowoknya aku idola banget waktu itu sama Rano Karno. Nggak taunya aku syuting itu di Karnos itu sama ya? Rano Karno, itu gemeteran banget gitu loh. Udah pertama kali shoot. Satu frame, Peran utamanya yang ceweknya aku gitu. Jadi gimana? Gemeter kayak gempa bumi ya. Iya, apalagi idola gitu kan ya. Iya, kita sering nonton film dia, nggak taunya harus satu frame, dan adikannya juga kita juga peran utama jadi pacarnya kan, luar biasa itu, grogi banget gitu loh. Kak Sally, kalau pengalaman sedih selama karir gitu ada nggak sih yang paling sedih gitu? Kalau karir sedih gimana ya? Aku karena aku menikmati pekerjaan aku. Jadi kalau misalnya kayak yang susah-susahnya, misalnya kita nunggu dari pagi sampai malam baru shoot gitu misalnya. Itu aku nggak dijadiin kayak beban gitu ya? Enggak, aku nikmatin aja karena aku orangnya pasti bawa pekerjaan tangan. Dari makan Erin tahu sendiri. Ya, benar. Kak Sally kalau datang ke lokasi syuting pasti bawaannya boyong kiri apaan tuh gitu. Iya. Bawa kompor kecil lah, bawa itu inilah. menyibukkan diri sebenarnya ya, Iya. supaya kita nggak bete gitu ya. Menikmatin gitu. Karena kan si opa aku tuh Yanis Badar itu yang editor itu kan udah kasih wejangan, kamu kalau sudah terjun ke dunia film, kamu nggak boleh setengah-setengah, kamu harus bener-bener full. Jadi jangan apa sih istilahnya anget-anget tai ayam lah gitu loh. Apalagi kan umur masih muda juga. Masih kecil gitu ya. Jadi aku bener-bener serius dan selalu ditemenin mama kemanapun juga syuting waktu itu. Oh, sampai akhirnya nggak ditemenin mama tuh sampai umur Nggak berapa? ditemenin mama itu aku orang di Genta aja mamaku juga suka dateng. Serius? Ya ampun, Erin nggak lihat waktu itu pernah aku bawa mama, bawa anak-anak semua, tak boyong semua. Oh, itu memang udah kayak kebiasaan gitu ya dari kecil gitu ya? Seneng. Cuma kalau gini, kan kadang-kadang mamaku gini suka namanya mamah ya, pasti membanggakan anaknya. Iya, benar. Cuma aku langsung, mama jangan kayak gitu dong, malu, biarin aja. Oh, emang begitu berarti ya Kak Sally ya? Iya. Maksudnya mama kita, aku pikir mamaku doang yang kayak, ih anakku begini, Iya, lihat deh fotonya. iya. Kita kan suka, ih Mama jangan dong, malu, nggak enak, ntar sangkanya sombong, biarin aja nggak apa-apa gitu. Tapi ternyata ya itulah pada saat sekarang mama aku udah nggak ada. Ya hal-hal momen-momen kayak gitu aja teringat ya, terekam gitu, ya ampun mamaku begitu dulu sayangnya sama kita gitu, begitu mencintai kita, dia sampai ya pokoknya kemanapun aku syuting dia selalu ikutin. sampai pulang pagi pun dia tetap ikut. Jadi kita udah bawa kasur lah, bawa apalah, pokoknya menyamankan diri aja. Oh, begitu. Orang aku bawa tenda, Erin nggak tahu ya? Iya, aku tahu. Iya, tapi aku waktu itu tenda ditaruh, waktu itu syuting di mana? Di Sodong itu? Sodong. Yang kita syuting di goa-goa itu loh. Iya. Yang goa apa sih, kristal Itu bawa itu. tenda sendiri? Bawa tenda sendiri. Niat banget dari rumah bawa tenda? Banget. Karena sebelumnya tuh hujan, tampias-tampias. Waduh nih nggak bisa nih, kayak gue mesti menyamankan diri. Gue bawa tenda ya. Kulkas aja nggak dibawa. Iya benar, kulkas. Tapi kompor tetap dibawa? Bawa. Nah, Kak Sally, sekarang kita ngomongin Genta deh ya. Ya. Kak Sally, di Genta Buana itu Kak Sally masuk di tahun berapa sih, ingat nggak? Di Genta itu saya masuk tahun Zaman dangdut, kan? 2007. Ya, 2006-2007. Zaman dangdut? Iya. Nah, kenapa sih Kak Sally jadi masuk Genta? Pernah nggak
peran baik? Pernah. Justru sebelum masuk Genta saya perannya baik terus. Protagonis. Oh begitu? Iya. Jadi Di MD dinamain waktu ratu itu. antagonis itu setelah Di masuk Genta, di Genta. Saya di MD waktu itu Ciklet saya jadi protagonis. Terus gadis korek enggak gadis korek api bukan. Apa sih yang waktu itu di MD juga pokoknya protagonis. Begitu masuk Genta, Pak Budi itu ngasih aku peran-peran antagonis semua. Dari awal apa sempat masuk? Dari awal. Dari awal masuk? Dari awal. Kan saya berpikir, aduh, antagonis. Saya ingat gitu kata-kata wejangan kakek saya, harus bisa memerankan peran apapun gitu. Oh ya udah. Jadi saya kan kalau orangnya kalau misalnya udah dapet peran maksimal gitu. Udah aja bodo amat gitu ya. Bodo amat, mau jelek kayak mau apa orang sebel bodo gitu loh. Maksudnya Pokoknya kalau mau jahat mau apa, mau kelihatan jelek apa juga. masa bodoh. Yang penting aku memerankan sesuai dengan skenario, sesuai dengan yang diminta oleh sutradara. Nah terus waktu di Genta itu zaman dangdut langsung jadi peran emak-emak galak gitu. Iya. Emak-emak Ada galak. kesulitan nggak? Enggak sih. Enggak ada kesulitan. Kalau si Pincang menikah, itu berarti aku harus menunda rencanaku untuk menghancurkan anak itu. Sebentar ya, Pak. Halo? Saya ada di depan rumah, Nyonya. Apa? Ngapain lu datang sini? Hasil foto-fotonya sudah jadi. Apa perlu saya kirim sekarang? Jangan. Tahan dulu. Tunggu kabar dari aku. Iya, baik, Nyonya. Satu lagi gue kasih tahu sama lo. Jangan pernah datang ke sini lagi. Awas kalau lo berani datang ke sini, ya? Tante? Tante ngomong sama siapa? Enggak, sama teman tante. Gimana? Beres. Pertama kali tuh sama Tante Ade Irawan. Ada Irawan ya? Waktu itu, aduh judulnya lupa, Rin apa ya? Sama Erin ya? Iya sama aku Ya kayaknya kan? yang pokoknya yang pokoknya yang Sama kayak, iya, sama Kenny Satrio. Iya benar. Itu pertama kali Genta tuh, Itu langsung peran antagonis. antagonis. Yang jadi kualat sama ibunya. Iya, abis itu merembet terus sampai Terus sampai Ibu Tiri. Ibu Tiri, Nenek Tiri, Ibu Tiri, Nenek Tiri, pokoknya itu. Pokoknya ya itu aja muter-muter. Nah, Kak Selly paling ingat di Genta Buana tuh ada nggak ceritanya atau judulnya, inget nggak? Paling sering tuh apa Istriku Sayang Istriku Malang, Ah, Bawang Merah Bawang Putih, apa Cinta tuh Permata Hati tuh, Permata Hati kalau nggak salah ya. itu semua jadi peran antagonis. Semua. Nah, yang paling sering disiksa sama Kak Selly siapa? Paling Pepeng, sisa Peti. Pepeng, Email, Revi. Revi. Tiga itu. Pepeng, Email, Revi, Pepeng, Email, Revi. Nanti Kak Gantian Selly aja pasti yang jadi anak Kak Selly pasti si Catherine. Ya, karena kritik-kritik sama ya. Kamu pernah sekali. Iya, aku pernah sekali. Terus siapa lagi ya? Kamu 2 kali. Iya, aku pernah. Tapi Dua yang waktu kali. itu aku bukan yang satu jadi anak, yang satu jadi siapa gitu. Jadi saudaranya ya? Terus yang bukan salah takdir, kita jadi kayak berantem gitu loh. Kak Berantem, Selly. jadi musuhnya. Jadi musuh. Kak Selly Iya. kan anaknya si Nindi ya. Iya, Nindi. Nah, aku tantenya apa siapa lah, pokoknya Iya. kita judes-judesan. Inget Iya, banget tuh. betul. Pulang pagi, Pulang pagi, aduh sedap. sedap meong. Siap meong cucok. Tapi Kak Selly pernah apa namanya dangdut nggak? Yang sinetron dangdut? Mas bukan, klip dangdut. Pernah, banyak. Nyenyong. Lipsting. Itu kan ada di YouTube tuh yang Permata Hati, yang klip dangdut. Oh, aku tahu yang gendong-gendong bocah ya? Iya. Oh. Hati tidurlah hai sayangku, tidurlah hai buah hati, tidurlah hai sayangku, ku nyanyikan dan ku dendangkan. Itu kan lagu sedih Kak Selly.
Jadi kan waktu itu ceritanya punya anak 2. Ya. Anak sendiri cacat, kakinya pincang si Imel. Oh. Terus akunya inget banget gue ceritanya nih. Kenapa itu berkesan ya? Seneng aja. Terus? Aku punya kakak atau adik itu kecelakaan pesawat. Anak ceweknya dititipin sama aku. Nah, anak ceweknya itu yang akhirnya anak ponakannya itu yang dianggap anak. Anak sendiri? Anak sendiri di apa namanya di Karena CAT itu. Karena ini ya, maksudnya karena kakinya ini gitu loh. Sedih ceritanya, kasihan banget. Aku aja sampai marah-marah baca peran aku. Ini jahat banget sih jadi ibu, tapi itu yang harus aku peranin. Gitu ya, seru ya. Kesian. Jadi di saat kamera rolling action langsung berubah jadi Sally Marcelina yang galak ya? Bukan, jadi peran yang itu. Peran Sally itu ya? Marcelina Oh, iya, berubah bener. jadi peran itu yang tokoh galak. yang di dalam skenario inginkan gitu. Begitu cut ya udah kayak gini lagi, brecot ya. Tapi Kak Sally selama di Genta pernah ketemu sama Pak Budi? Pernah, sering. Nah, apa pendapat Kak Sally tentang seorang Pak Budi? Pak Budi, karena saya apanya nih? Pendapatnya tentang apa? Pribadinya? Iya, pribadinya. Atau... Ngelihat Pak Budi itu sosok kayak, karena kan di Genta Kak Sally tahu kan, dia benar-benar yang megang satu-satunya, yang tes kostum dia, yang nyari ini dia, yang pokoknya dia yang semua itu kan, manpowernya dia gitu kan. Nah, Kak Sally ngelihat Pak Budi ini kayak gimana sih zaman dulu? Gini, sebenarnya salut juga ya, semua dia yang pegang. Tapi di luar itu saya berpikir bahwa kita nggak akan bisa memegang seluruhnya dengan kekuatan kita, gitu loh. Tetap harus mendelegasi dengan bawahan-bawahan. Karena sayang sekali gitu ya, ibaratnya satu kerajaan Genta bisa nggak ada gitu loh. Sekarang kan udah nggak ada kan, sangat disayangkan sekali. Jadi ya ada salutnya ya itu dia bisa baca semua, tapi ya sayangnya tidak mendelegasikan Iya. Jadi sampai sekarang begitu kenapa ya udah nggak ada yang bisa gitu kan? Nggak ada yang bisa untuk meneruskan. Nah, Kak Sally selama di Genta Buana nih ada nggak sih sutradara atau siapa yang paling imut di Genta? Pernah ngalamin Cina-Cina itu nggak? Oh, yang itu ya, yang apa? Fighter waktu enggak? Oh, nggak pernah. Enggak, waktu itu kan aku ikutnya yang Angin Dharma. Tapi Kak Sally pernah baju kolosal? Kolosal, banyak lah. Damar Wulan kan, Damar Wulan itu nggak ada kan? Aku nggak ada. Oh nggak ada ya? Damar Wulan aku banyak, 77 episode. Beneran pakai baju kolosal? Astaga, banyak, iya. Oh, jadi berarti Kak Sally juga mengalami, aku pikir Kak Sally di Genta Buana tuh pas zaman dangdut aja loh. Oh enggak, justru aku banyak sekali di setelah yang kita itu lebih banyak lagi, makanya aku sampai nginep-nginep di situ. Oh, makanya Kak Sally bilang nginep-nginep di Todong ya? Iya. Itu Damar Wulan aja 77 episode. Terus Angin Dharma itu juga 60 kalau nggak salah. Tapi jadi ratu semua atau pernah jadi? Aku jadi ratu sihir. Jadi sempat masuk ke fighting Banyak sekali. Jangan masuk gue masih fighting aku. Nah, lanjut lagi Kak Sally. Jadi Kak Sally di Genta Buana pernah ngalamin kolosal? Ngalamin banget. Itu Damar Wulan 77 episode. Angling Dharma sekitar 60-an lah kurang lebih. Oh. Misteri Gunung Berapi kan Yang baru-baru ini, Misteri Gunung Berapi yang 2017 kan? yang Misteri Gunung Berapi 2017 harusnya jadi malampirnya aku, harusnya. Yang sebelumnya aku. Oh. Itu banyak. Itu juga banyak, berapa puluh lah yang sebelum 2017. Berarti Kak Sally hampir maksudnya di Genta hampir pas mau bangkrut tetap masih main ya? Sebelum ya masih main. Abis itu aku out dari situ, aku punya kesibukan lain, aku udah nggak main lagi. Baru
2 tahun kemudian aku dengar mereka collab. Collabs gitu. Oh, ya ampun. Aduh, seru banget ya ternyata ya Kak Selly. Tapi kesusahan yang fighting itu ada nggak? Nggak terlalu susah karena memang saya dari dulu banyak film layar lebar yang fighting. Benar. Banyak Tapi kan sekali. Kak Selly maksudnya zaman dulu kan masih fit gitu ya. Kalau belakang-belakangan ini aja, aku aja kadang-kadang ya kalau udah fighting, aduh capek, gini. Pernah nggak sih Kak Selly tuh ngeluh sedikit aja gitu? Nggak pernah Erin, kan Erin tahu. Sama sekali kan? Nggak pernah. Gue Masalah schedule pulang pagi pun juga anteng. Nggak pernah. Pernah denger nggak Kak Selly ngamuk-ngamuk? enggak sih. Iya, kecuali kalau di 6 bulan nggak dikeluarin. Iya. Kecuali masalah ya. Kalau itu kan karena kan memang kita udah kerja Kak Selly. Iya, itu kan hak Nagih kita. hak kan. Iya. Tapi kalau di lokasi syuting sejauh ini nggak pernah, karena saya memang dari kecil udah dikasih tahu bahwa kalau sudah terjun ke dunia film, kamu dibayar sekaligus dengan nunggu-nunggunya. Itu bonusnya ya. Bonusnya. Jadi Kak Selly, terakhir nih, yang paling diinget dari Genta apa? Yang dibikin Sodongnya. Sodong jauh, tapi bikin kangen juga ya. Kayaknya menikmatin juga sih. Menikmatin karena mungkin jadi habit ya 3 tahun. Oh iya. 3 tahun kita di situ. Jadi kayak udah kebiasaan. Jadi dari yang jaraknya kayaknya jauh sampai ya udah lah ya. Nyampe Kan nyampe ternyata ya benar. Tapi Kak Selly punya ini nggak pengalaman kayak yang bikin kangennya pakai baju kolosalnya itu loh, jadi ratu-ratuan sihir. Nggak apa-apa jadi ratuan sihir. Tapi Kak Selly kalau disuruh milih kolosal sama dangdut waktu di zaman Genta, pilih mana? Dua-duanya asik ya Rini, gimana ya? Gimana ya? Gue gak pernah ada yang bingung gue. Menurut gue dua-duanya asik, gimana ya? Kak Selly kenapa seneng? Seneng aja. Ampun. Karena mungkin the passion gue kali ya di ya itu karena dari kecil sini udah di banyak ujangan-ujangan gitu kan. Dan memang passionnya aku di dunia film gitu loh. Apalagi ayo. Ini kan nih. Apa tuh? Video klipnya Kak Selly, aku lagi nyari-nyari mana. Permata Hati deh kalau nggak salah. Permata Hati. Kalau nggak salah sih. Banyak banget iklannya. Tunggu ya, sabar. Oh iya benar. Jelitat. Jelitatku sayang. Ini tapi lagu pertama. Buat di video klip. Enggak lah, banyak. Cuma yang aku inget ini. Oh, ini yang berkesan banget berarti ya. Itu siapa nih namanya? Simba Christine. Simba Christine. Ini siapa sih? Zahra ya? Itu lupa aku. Ingat nggak Kak Selly dari mana? Iya ingat di Ciputat. Cilandak ya? Enggak, Ciputat yang Pondok Cabe. Oh. Sebelum Pondok Cabe itu kita belok ke kanan tuh loh, yang jalan gunung itu loh. Rumahnya besar sekali. Kita nggak pernah syuting situ lagi ya? Iya, nggak pernah. Kemarin sempat si Abdul kan suka set-set gitu kan. Tapi nih set ini masih ada. Oh masih? Cuman nggak ada orangnya. Dulu kan masih terawat ya. Sekarang udah nggak terawat. Udah nggak terawat. Oh sayang banget ya. Tapi Kak Selly kalau nyanyi dangdut gini nggak keberatan? Nggak keberatan. Berarti Kak Selly dikasih apa aja juga peran nggak keberatan? Nggak keberatan. Mau jadi orang gila aja ayo. Ya ampun. Percaya nggak? Gue pernah nih syuting dulu nih film Si Gobang. Harus nyebur di Kali Ciseeng dong. Nah kalinya itu coklat banget dan gue jadi waktu itu jadi gadis desa yang lagi nyuci di kali. Iya Mbak Selly ya, nyebur ya, katanya masuk ke dalam ini ya, oke, gue bilang. Udah gue nyebur, terus kamera action kan gue nyuci dong. Ini segini nih air, gue nyuci, nggak taunya dong lewat dong. Seriusan? Gue jerit, tai gitu. Itu yang nonton kan banyak banget kan zaman dulu, ribu ketawa itu orang semuanya. Tapi abis itu nggak mau syuting situ lagi? Ya enggak, akhirnya aku berdiri dulu. Diam dulu setengah jam. Ayo masih ngontak dulu. Ayo nggak apa-apa. Itu karena emang bener-bener Kak Selly ngeliat dia ngambang. Ya ampun, kita ngerendam sih. Dia lewat dengan tenangnya dong depan gue. Sebentar gue nyebur. Aduh gila.
ampun itu. Tapi Kak Selly pernah nggak sih kalau kayak di lokasi syuting sakit, Nggak meriang gitu? Nggak pernah. Nggak pernah? Nggak. Itu gimana cara ngejaga kesehatannya Kak Selly? Kan karena syuting genta itu kan capeknya tuh 2 kali dibanding kayak kita syuting modern biasa gini ya? Iya. Nah itu gimana cara ngejaga stamina ya? Yang penting aku makan cukup, minum vitamin, minum cukup, minum air putih harus banyak, Rin. Karena kan kita banyak keringet ya. Air putih yang banyak, makan, udah tenang. Cara ngejaga berat badan gimana Kak Selly? Minum jus yang banyak. Sampai sekarang Kak Selly masih minum jus? Jus. Kalau minum jus tiap hari bisa segini. Jus apa kayak apel, belimbing, jus nanas, jus mangga. Ya ampun. Tapi Kak Selly Kalong kali gue. iya, jangan-jangan toko buah ya. Kak Selly ada ini nggak sih? Pengen berkarya di dunia acting nih sampai kapan sih? Selama orang masih meng-calling saya tetap aja sampai kapanpun. Tapi Kak Selly kalau disuruh milih peran antagonis sama protagonis nih sekarang lebih nyaman di mana? Kangen juga dengan protagonis sih. Karena terakhir udah lama sekali. Udah lama sekali. Kesian ya orang. Jadi tapi kalau antagonis, kalau aku kan lebih kayak senang aja gitu Kak Selly, karena kalau misalnya kayak kita pulang pagi nggak bisa marah-marah ini, marah-marahin orang. Kelepasan itu. Iya. Jadi kayak kepuasan gitu ya. Iya. Tapi Kak Selly ada nggak kayak misalnya adegan gampar, kegaplok beneran? Oh, nggak pernah. Nggak. Meskipun sama pemain baru gitu. Nggak pernah. Itu gimana sih cara ngontrol emosinya gitu loh Kak Selly? Kalau kan nggak, kalau lagi emosi kan kita nggak bisa ngontrol ya. Iya. Justru ini pernah nih aku ceritain, ini baru juga kejadian ya. Tapi saya nggak usah sebutin lah orangnya siapa. Jadi ceritanya saya harus pukul anak itu. Anak kecil? Gitu. Anak tiri maksudnya, anak tiri udah dewasa. Yang protagonis yang peran utamanya. Jadi anak tiri saya harus pukul. Nah ini anak mungkin dia baru ya, baru di dunia peran gitu ya. Dia harus nangis dan sebagainya, dia nggak bisa nangis. Mam, pukul beneran aja Mam. Aku bilang gini, sayang, dunia acting adalah dunia peran, bukan dunia yang bener-beneran. Kalau harus pukul beneran, itu yang namanya bintang film bonyok-bonyok gitu loh. Iya benar. Jadi nggak ada kayak begitu. Kamu yang harus refleks. Ya biar bisa nangis. Nah makanya ya udah kamu harus dalemin dulu perannya kamu. Jadi jangan ngafalin dialognya aja. Kalau kita hanya ngafalin dialognya aja, kita nggak akan meresap di dalam peran itu sendiri. Tapi kalau kita sudah tahu cerita itu, maka otomatis akan ngalir begitu aja. Dan maksudnya kayak lawan main kan pengaruh juga Kak. Maksudnya kalau kayak kita aku sering main sama Kak Selly gitu ya. Jadi kayak kebangun juga gitu. Iya. Aku kalau misalnya lawan mainnya mungkin dia masih anak baru atau grogi, aku malah kasih dia kenyamanan supaya dia bisa enak nih main sama aku gitu loh. Nah tapi kalau kayak itu dia mau minta dipukul beneran, aku nggak mau. Tetep gitu. Kak Selly nggak mau. Enggak. Lo pukul aja muka lo sendiri. Jangan gue. Ntar nggak taunya gue disomasi lagi. Iya benar-benar. Tapi berarti ya Kak Selly sekarang lagi merindukan peran protagonis ya. Iya, Tolong mau. dikasih ya. Tolong ya, tolong ya. Atau peran lucu-lucu. Oh, komedi. Iya. Tapi dulunya kan pernah kan? Banyak sekali. Oh, karena sekarang tuh capnya udah ratu antagonis, jadi hampir nggak pernah dikasih peran-peran yang kayak gitu. Iya. Kak Selly, satu lagi dong buat penggemar Genta Buana nih. Iya. Ada pesan-pesan nggak? Kan dulu kita belum ada sosmed gitu. Nah sekarang nih lagi up-upnya lagi. Kak Selly mau ngomong apa nih sama GBP lovers? Oke. Buat para GBP lovers, aku yakin banget kalian semua udah sangat smart banget ya. Jadi kalian juga harus membedakan di mana peran dan aslinya itu nggak selalu sama. Jadi kayak Mami Selly nih kalau diperankan kayaknya galak banget, jahat banget. Pernah juga ada yang nge-DM bilang, Mami galak banget sih, jahat banget. Terus Mami kan jawab bahwa
oh itu cuma peran aja, itu cuma apa namanya tokoh yang kita mainkan. Belum tentu di dalam kehidupan kita sehari-hari kita seperti itu ya sayang ya. Jadi udah tahu semua gitu, jangan. Tapi ada nggak penggemar yang dulu sampai gemes sama Kak Selly, cubit lah? Pernah, waktu Kak Selly lagi ke Ambon. Kan waktu itu kan aku diundang ke sana waktu acara Valentine nyanyi di Ambon. Itu di pantai tuh ibu-ibu, ini yang jahat, ini beta mau cubit. Aku lagi sama mama aku, jangan Bu, jangan, itu bohongan Bu, ampun, itu bohongan. Yang jahat bukan saya, yang nulis skenario. Jadi gitu, jangan samain ya. Kalau misalnya ketemu aslinya, tegur aja ya. Iya, nggak apa-apa. Mukanya mungkin kelihatannya judes, padahal aku orangnya nggak judes, sumprit dah. Iya benar. Kak Selly ini orangnya asik banget, diajak ngobrol, pokoknya kalau di lokasi syuting rame sendiri ya kan ya Kak Selly. Iya. Makasih loh Kak Selly udah mampir di vlog aku, karena udah banyak juga yang nanyain. Nah, teman-teman semua yang request nih Kak Selly Marcelina udah dihadirin di vlog aku. Nah, siapa tahu nanti next kalau ada reunian Akbar, Genta Buana, Kak Selly kita bisa gabung ya, karena lucu-lucuan. Karena zaman dulu inget si ini Alex Sukamto, masih inget ya? Kan sering juga sama Kak Selly. Benar. Bang Hairil JM ya. Iya, oke, jangan lupa juga aku punya IG ya. Oh boleh, silahkan. Sally _ Marcelina _ 7. Oh ya, itu yang asli, yang lainnya. Kak Selly nggak main YouTube? Palsu. Main YouTube juga? Iya, tapi aku apa namanya kayak enggak, aku bukan podcast, aku ini lebih ke lokasi syuting gitu. Lokasi syuting, aku lagi syuting behind the scene. Oh, behind the scene. Kayak, boleh juga dong di-add juga, Sally Marcelina. Sally Marcelina. Iya, ada foto aku di situ. Terus aku juga kan bikin pekerjaan tangan kayak anting ini aku yang bikin. Jadi aku bikin tutorialnya cara bikin anting kayak gitu. Di YouTube itu baru satu. Sebenarnya banyak. Aku lagi banyak sekali yang mau aku aku mau share cara apa namanya kayak lo bisa bikin di rumah dengan caranya seperti ini gitu loh. Oh, nah itu teman-teman Erin semua boleh di subscribe ya YouTube-nya Kak Selly. Lucu ya, ini aku bikin, nanti aku ajarin ya. Nah, itu coming soon ya. Makasih semua teman Erin yang udah menonton. Semoga vlog ini bermanfaat. Kalau ada yang negatif dibuang aja Kak Selly ya. Dibuang. Kalau ada positif bisa diambil. Boleh diambil. Jangan lupa 3M. Apa? Oh iya benar. Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Ingat pesan emak. Yep. Ingat pesan emak. Makasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.